warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ibu. Siang Pak. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Akbar Al-Rafir Istamana Malaysia. Di sini saya selaku mediator yang telah dipilih oleh para ibu sekalian dari pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya kepada ibu saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dari pihak penggugat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Dilantiani. Saya di sini sebagai pihak penggugat dalam kasus ini. Dan di sebelah kiri saya bernama Sofira Amana Septiana selaku kuasa hukum saya, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pihak tergugat, silakan. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Sofia Mansa, saya di sini sebagai tergugat. Dan di sebelah saya ada Untuk para pihak telah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya dikarenakan ibu-ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi pada hari ini, maka langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan bahwa mediasi yang saudara tempuh saat ini tidak lain merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Adapun pengertian lain dari mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuan untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif. Berikutnya yaitu kerahasiaan seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata maupun fisik. 4, tidak menggunakan handphone. 5, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah para pihak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Pak. Baiklah, apabila saudara setuju untuk tata tertib yang telah saya jelaskan, maka kita akan memulai proses mediasi hari ini. Bagaimana jika kita mendengarkan dari pihak penggugat, yaitu Ibu Novia terlebih dahulu, untuk menyampaikan keterangannya mengenai hal yang ingin disampaikan. Bagaimana kepada Ibu Zaki selaku pihak tergugat, apakah setuju apabila Ibu Novia menyampaikan keterangannya terlebih dahulu? Baik, apabila Ibu Zaki setuju, untuk Ibu Novia saya beri kesempatan untuk menyampaikan keterangannya yang ingin disampaikan. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, Ibu Zaki ini sampai sekarang masih akan utang-utang dengan saya, yaitu yang dilakukan pada tanggal 23 September 2021. Dan utang tersebut Ibu Zaki sudah berjanji akan melunasinya selama 1 tahun. Jadi temponya pada tanggal 23 September tahun 2022. Namun sampai sekarang pada saat jabatan tersebut Ibu Zaki masih saja belum lunasi hutangnya. Dan kalau dihitung sekarang berarti udah 3 bulan ya Bu belum lunasi hutangnya. Itu Pak masalahnya. Baik, artinya Ibu kecewa dengan adanya kejadian tersebut? Kecewa Pak. Tentu karena hutang tersebut sudah maksudnya Cukup lama ya. Cukup terbilang besar juga dan sudah lama Ibu Zaki belum lunasi hutangnya. Dan jadi apakah betul bahwa Ibu Novia ini ingin agar pembayaran cepat dilakukan? Betul Pak, karena saya sendiri juga terus terang itu Pak dengan uang itu untuk kebutuhan saya juga Pak. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat, maka selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada pihak tergugat yaitu Ibu Zaki untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui sekaligus menjawab respon atas penjelasan yang telah diberikan oleh pihak penggugat. Pada Ibu Zaki selaku tergugat, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Terus terang saja Pak, saya kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Ibu Novia ini. Apakah ya tidak ada jalan lain seperti kekeluargaan, berbicara mata-mata gitu? Apa alternatif lain seperti berunding terlebih dahulu? Karena bisa saja kan bisa mencapai itu jalur yang terbaik. Iya Bu, terus terang saja Bu, Ibu tadi bilang kan harus berunding dulu atau secara kekeluargaan. Sebelumnya saya sudah menegur Ibu dengan baik-baik, sampai saya juga mendatangi rumah Ibu. Namun pada saat saya mendatangi rumah Ibu,
itu tidak ada. Terus saya mendatanginya lagi, ibu malah bilang katanya belum ada uang. Terus ibu minta waktu, saya sudah beli waktu. Ibu tenang dulu dan ingat tata Sebentar tertib. Pak, saya akan menjelaskan dulu Pak, ini belum selesai Pak. Silakan. Ibu, saya itu sudah melakukan teguran kepada ibu, yaitu dengan saya mendatangi rumah ibu. Namun ibu masih saja belum ada itikat baik ke saya atau merespon kepada saya untuk melunasi hutang ibu. Itu Bu. Ibu tenang dulu dan ingat tata tertib yang sudah disepakati tadi, bahwa para pihak harus bergantian berbicara apabila sudah dipersilahkan oleh mediator, dan saudara sekalian diharapkan dalam melakukan mediasi ini dilakukan dengan kepala dingin dan menghargai apabila pihak yang lain berbicara. Mengerti? Kamu masing-masing semua pihak? Pak, Baik, untuk pihak tergugat silakan melanjutkan hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi begini Pak, klien saya ini menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Menurut keterangan yang diberi oleh klien saya, sebelumnya Ibu Novia dengan Ibu Sati ini berhubungan baik. Dan apabila saudara penggugat ini membawa ke jalur hukum, seharusnya harus mempunyai bukti-bukti yang kuat. Sedangkan penggugat dan tergugat hanya mempunyai bukti tanpa adanya saksi dan tidak memenuhi syarat. Jadi sebaiknya berunding secara kekeluargaan saja terlebih dahulu. Baik, untuk pihak penggugat dipersilakan menanggapi. Memang betul Pak, bukti yang ada hanyalah bukti otentik, yaitu surat perjanjian dengan tanda tangan di atas materai. Kami belum menyiapkan saksi-saksi karena ini masih melalui proses mediasi. Yang dipertegas di sini, klien saya hanya menginginkan bahwasannya pelunasan hutang yang dilakukan oleh Ibu Sati tersebut cepat untuk dilunasi. Karena tindakannya Ibu Sati lakukan ini sudah termasuk sebuah prestasi karena melanggar perjanjian, karena berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata terkait perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka para pihak berkewajiban untuk menunaikan dengan baik isi perjanjian hutang piutang tersebut. Mohon izin Pak Fauzan, apakah saya boleh menanggapi dari Ibu Safira? Baik, terima kasih Pak Fauzan. Ini Bu Safira, klien saya Bu Sati memang betul telah mengingkari isi perjanjian tersebut dan tidak menepati waktu untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Namun klien saya sudah pasti akan melunasinya, tetapi karena ada masalah kendala biaya, jadi klien saya ini terlambat. Untuk pihak penggugat dimohon keringanannya untuk Bu Sati. Baik, keduanya di sini antara kedua belah pihak sudah ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Dan saya mohon izin untuk menuliskan inti permasalahan dari kedua belah pihak. jadi Pak silakan. Setelah saya pikir-pikir secara matang, mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, di sini saya simpulkan bahwa keinginan dari penggugat yaitu agar cepat melunasi pembayaran hutang. Betul penggugat, Ibu Novia? Betul Pak. Dan untuk pihak tergugat tidak ingin masalahnya diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak ingin nama baiknya tercoreng. Betul pihak tergugat, Ibu Devi? Baik, apakah ada usulan untuk penyelesaian masalah ini? Dimulai dengan mana dulu? Bagaimana kalau dimulai dengan membahas nama baik dulu Pak? Karena pelunasan pembayaran hutang saya kepada Ibu Novia pasti akan saya bayar. Bagaimana saudara penggugat? Saya kira membahas untuk pelunasan hutangnya terlebih dahulu Pak, karena apabila sudah ada kepastian dari Ibu Sati untuk melunasi hutangnya, tentu saja hubungan kami ini tetap akan berjalan baik Pak, dan saya juga tidak akan membawa ke jalur hukum. Bagaimana Ibu Sati, apa ada usulan lainnya? Dan saya bicarakan dulu pada proses. Baik Pak, kami setuju apabila dari pihak penggugat ingin membahas mengenai pelunasan hutang. Baik, apabila kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan mengenai permasalahan kapan pelunasan hutang dibayarkan, maka saya beri kesempatan untuk kedua belah pihak untuk memberikan usulannya mengenai permasalahan tersebut. Siapa yang akan terlebih dahulu memberikan usulannya dari pihak penggugat ataupun tergugat? Mungkin dari kita dulu ya Pak, pihak penggugat. Ya. Sebenarnya hubungan klien saya dengan Ibu Sati ini dari segi perekonomian saya lihat terdapat potensi Ibu Sati yang sepertinya mampu dan dapat menepati janji untuk membayar hutang
klien saya percaya memberi pinjaman uang yang cukup besar untuk Ibu Zaki karena untuk modal usaha katanya. Namun Ibu Zaki ini telah melewati jatuh tempo selama 1 tahun dan membuat Ibu Novia selaku dari penggugat itu merasa kecewa. Jadi klien saya hanya ingin menuntut kepastiannya kapan tepatnya pelunasan yang akan dilakukan Ibu Zaki. Kepada tergugat seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak tergugat, menyatakan kepastian, menanyakan kepastian mengenai pelunasan hutang Ibu Zaki, pinjam kiranya Ibu kapan akan melunasi hutangnya. Kepada pihak tergugat, Sebenarnya saya betul meminjamkan kepada Ibu Novia ini sebesar 200 juta. Tujuan saya meminjam itu untuk kebutuhan modal. Nah, karena pandemi usaha saya jadi tidak bisa balik modal Pak. Maka dari itu pada saat jatuh tempo saya belum bisa melunasi hutang saya. Tetapi pasti saya akan mengembalikan kok. Baik, di sini klien saya meminta kesabaran kepada Ibu Novia dalam melakukan pelunasan hutang piutang. Dan klien saya ingin meminta penundaan pembayarannya sampai 3 bulan ke depan. Maka dari itu baiknya dilakukan perjanjian tertulis yang isinya memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya dan berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. bagaimana kepada pihak penggugat, apakah setuju bila dilakukan penundaan pembayaran dengan melakukan perjanjian tertulis? Baik Pak, saya akan bicarakan terlebih dahulu dengan kuasa hukum saya. Baik Pak, setelah saya bicarakan dengan kuasa hukum saya, maka saya sepakat dengan pihak tergugat ini apabila pelunasan hutang tersebut ditunda selama 3 bulan. Ya Bu, benar? 3 bulan. Maka dari itu namun Pak, apabila dari pihak tergugat ini Ibu Zaki apabila tidak melunasi hutangnya selama 3 bulan sesuai yang telah dijanjikan, maka saya dengan terpaksa akan menempuh jalur hukum Pak apabila tidak melewati Sebenarnya klien saya menginginkan pelunasan tersebut dilakukan segera mungkin. Akan tetapi tidak apa, asalkan dalam 3 bulan tersebut Ibu Zaki benar-benar sudah melunasi semua hutang-hutangnya kepada Ibu Novia. Dan untuk jaminan dalam pelunasan hutang tersebut, saya kira harus ada benda bergerak yang harus dijaminkan. Dan setelah pelunasan dibayarkan, kemudian benda bergerak tersebut sudah untuk dikembalikan kepada Ibu Zaki. Jadi pihak penggugat menginginkan suatu jaminan dalam pelunasan pembayaran hutang oleh Ibu Zaki. Benar Pak, dan jaminan tersebut tidak akan disalahgunakan oleh Ibu Novia karena hanya untuk jaminan saja. Setelah pelunasan dilakukan akan dikembalikan benda bergerak seperti mobil atau barang kepunyaan milik Ibu Zaki misalnya. Bagaimana pihak Ibu Zaki? Apakah setuju dengan permintaan penggugat? saya akan menunjukkan itu dulu pada kuasa hukum saya. Ya baik, klien saya setuju apabila ada benda kemudian yang klien saya miliki untuk dijadikan dalam tabungan hutang piutang karena memang di dalam surat perjanjian tersebut ada komponen jaminan yang pinjamannya asalkan jaminan harta benda tersebut tidak disalahgunakan. Dan klien saya memberikan jaminan berupa mobil pribadi milik klien saya. Berarti kedua belah pihak sepakat ya dengan melakukan perjanjian tertulis beserta jaminan yang diberikan. Sepakat Pak. Baik, kalau begitu kita akan beralih ke permasalahan menjaga nama baik. Siapa yang akan terlebih dahulu menyampaikan? Mungkin dari saya dulu Pak. Dikarenakan Ibu Zaki ini sepakat akan melunasi hutangnya selama 3 bulan, maka saya juga akan melakukan jalur hukum Pak. Dan tentunya nama baik Ibu Zaki ini akan tetap seperti semula, tidak akan berkoreng apabila Ibu Zaki sudah melunasinya, sudah sepakat gitu Pak. Baik Ibu Novia, Ibu Zaki dan kuasa hukum Ibu Zaki, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat yaitu mengenai dengan saling menjaga hubungan nama baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ke-12 yang artinya selama 3 bulan ke depan pada bulan 12 yaitu bulan Desember hutang ini harus sudah Ibu Zaki bayarkan.
Benar begitu Ibu Zaki? Begitu Ibu Novia? Baiklah, kesimpulan mediasi pada hari ini bahwasanya kedua belah pihak telah sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik, dan begitu pula dengan Ibu Zaki akan membayar pelunasan hutangnya secara kontan dalam waktu 3 bulan ke depan pada bulan Desember atas kesepakatan pihak penggugat. Namun apakah kedua belah pihak sepakat untuk saling berdamai demi melanjutkan hubungan yang baik tersebut? Bagaimana Ibu Zaki? Apakah sudah sepakat berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan ingkar janji tersebut? Baiklah, apabila kedua belah pihak sudah saling sepakat, maka saya akan membacakan terlebih dahulu kesepakatan yang telah disepakati bersama. Seperti ini. Pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian. Kedua, pihak tergugat mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Ketiga, pihak tergugat akan melunasi hutangnya sebesar 200 juta rupiah dengan jaminan benda bergerak berupa mobil milik pribadi tergugat. 4. Bahwa pihak penggugat dan tergugat sepakat pelunasan akan dibayarkan pada 3 bulan ke depan, yaitu bulan Desember tanggal 23 Desember tahun 2022. Itulah tadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Dan saya akan bertanya kepada saudara penggugat dan pihak tergugat, yaitu saudara Ibu Novia dengan Ibu Zaki. Apakah puas dengan mediasi yang telah disepakati? Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Novia selaku penggugat beserta kuasa hukumnya mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan ini. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk benar-benar saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam memimpin mediasi ini ataupun salah kata. Saya tutup mediasi hari ini. Selamat siang. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.